Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhan Rafid Najis dengan NIM 19112707. Di sini saya akan menjelaskan tentang class dan objek. Oke, langsung ke penjelasannya saja. Jadi, class adalah rancangan atau blueprint yang berisi rincian dari sebuah objek. Objek adalah instance atau wujud dari sebuah class. Contohnya dalam kehidupan, sebuah mobil adalah objek, memiliki berat dan warna. Dan class adalah rancangan dari mobil tersebut. Untuk mewujudkan class tersebut, caranya tentukan nama class, lalu nama objek yang diinginkan, lalu gunakan keyword new. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh program yang sudah kami buat. Nah, di sini kita class-nya login. Nah, untuk mewujudkan class loginnya, kita masuk ke program CS-nya. Nah, di sini kita login dengan class tadi, login. Lalu kita buat objeknya login sama dengan new login. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aziz untuk class dan objeknya. Nama saya Ade Chandra dengan NIM 19112710. Di sini saya akan membahas tentang encapsulation. Jadi apa itu encapsulation? Encapsulation adalah teknik untuk menyembunyikan detail informasi yang dibungkus di dalam sebuah class. Manfaatnya adalah user tidak perlu tahu detail implementasi dari sebuah class. Yang kedua adalah user hanya cukup mengetahui metode dan properti apa saja yang ada dalam class tersebut beserta kegunaannya. Nah, di dalam encapsulation terdapat field, property, dan access modifier. Nah, jadi apa ketiga itu? Yaitu yang pertama field. Field adalah variabel yang dideklarasikan dalam sebuah class. Contohnya ada di program ini. Kita langsung aja ke programnya. Oke, di sini kita akan mengetahui apa itu field contohnya. Jadi field adalah di sini di dalam class data terdapat beberapa field, yaitu string name, string nama, string prodi, string kelas, string absensi, dan double SKS. Nah, itu adalah field yang ada di dalam class data. Kemudian property. Property digunakan untuk mengakses nilai dari sebuah field. Contohnya yaitu ada di sini di program CS ini. Nah, di sini di dalam kelas mahasiswa, di sini ada objek ini kelas mahasiswa, di mana objeknya bernama mahasiswa. Di sini ada field bernama nama, field nama dengan properti yaitu Bagus Pranowo. Kemudian selanjutnya ada NIM dengan isi juga NIM, prodi dengan propertinya informatika, dan kelas dengan 19EF02, dan selanjutnya ada SKS yaitu 24. Oke, yang terakhir adalah access modifier. Access modifier adalah keyword yang digunakan untuk menentukan hak akses sebuah kelas. Contohnya adalah ada di data, kita ambil ke data, yaitu di sini di kelas data ada namanya public ya. Jadi fungsinya dari public adalah agar fieldnya ini bisa diakses oleh kelas lain. Jadi sekian dari saya mengenai encapsulation, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dan terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan dari Mas Ray Chandra. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya David Muhammad Injam. NIM saya 19112689. Di sini saya akan menjelaskan inheritance itu apa. Inheritance adalah salah satu konsep penting yang memungkinkan membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Manfaat inheritance: 1. Penggunaan ulang kode yang sama, code resource. Kedua, kelas baru atau anak derived class akan mewarisi member. Kelas dari kelas induk base class, kita menggunakan tanda titik 2 untuk melakukan pewarisan. Selanjutnya kita akan melihat contoh implementasinya. Oke, lanjut saja.
di sini sudah mempunyai kelas data yang dimana isinya sendiri ada string name, string nama, string prodi, string kelas, string absensi, dan double SKS. Nah, di sini sudah mempunyai kelas anak yaitu kelas mahasiswa yang ditandai dengan titik 2 di sini. Kelas mahasiswa sendiri adalah pewarisan dari kelas data yang dimana isinya sama dengan isinya sama dengan kelas data. Mungkin itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke? Makasih. Oke, terima kasih David. Berikutnya saya, Elang Imanakasa, dengan NIM 19112681 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu polymorphism. Jadi, polymorphism adalah kemampuan sebuah objek untuk mengimplementasikan sesuatu hal yang berbeda dengan cara yang sama. Polymorphism juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya. Polymorphism memungkinkan sebuah objek dari kelas induk memanggil metode dari kelas anak. Metode pada kelas anak yang mengoverride atau menimpa menggunakan keyword override. Contohnya, kita mempunyai kelas data sebagai kelas induk dan juga kelas mahasiswa sebagai kelas anak. Pada kelas mahasiswa, kita akan melakukan polymorphism. Pertama, kita tambahkan variabel baru, yaitu public double SKS. Untuk melakukan polymorphism, kita akan mengoverride salah satu variabel dari public kelas data di kelas mahasiswa. Yang akan kita override adalah kelas SKS di kelas data. Caranya, kita tuliskan public override double SKS menjadi SKS pada kelas mahasiswa. Dan begini, variabel SKS pada data, kelas data, akan teroverride dengan variabel SKS pada kelas mahasiswa. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aditya dengan NIM 19112722. Oke, saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan Mas Elang mengenai inheritance. Nah, untuk bagian saya sendiri, saya akan menjelaskan abstraksi. Nah, jadi apa itu abstraksi? Nah, abstraksi itu adalah suatu gambaran umum mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek, tapi bukan bagaimana objek tersebut melakukannya. Nah, contoh gampangnya, kita ambil objek hewan. Oke, objek hewan ini dia punya kemampuan, yaitu misal menghasilkan suara. Nah, tapi nggak dijelasin gimana hewan ini menghasilkan suara, gimana suaranya bentuknya kayak gimana. Nah, itu nggak dijelasin di dalamnya. Nah, tapi yang akan menggunakannya atau pada kelas objek turunannya gitu ya. Nah, itu yang akan mengimplementasikannya. Misal objeknya objek kucing, jadi ntar dia akan menghasilkan suara ngeong. Objeknya objek burung, dia akan suaranya yang dihasilkan adalah berkicau. Nah, kayak gitu. Jadi ini tergantung dari objek apa yang mengimplementasikan dari objek induknya itu tadi ya. Oke. Nah, untuk program yang kami buat di sini kita punya kelas pada kelas data ya. Nah, ini kita menggunakan metode abstraksi. Nah, di sini ciri-cirinya abstrak. Nah, jadi data ini, kelas data, dia punya beberapa field, yaitu ada name, nama, prodi, kelas, absensi. Nah, tapi kita lihat di sini di name, nama, prodi, dia nggak disebutkan ini name-nya berapa, namanya siapa. Nah, jadi dia
nanti yang akan mengisi ini, yang mengimplementasikannya itu yang akan mengisi data-data dari NIM Prodi ini. Nah, contohnya adalah kelas mahasiswa ini. Dia mengimplementasikan dari abstraksi tadi si data, yaitu dengan cara menginheritance ya ini ya. Jadi dia sekarang dia punya NIM nama prodi. Nah, ntar dia akan diisi, si mahasiswa ini akan mengisi data dari NIM nama prodi. Nah, terus ada juga ini untuk apa namanya, mengisi field SKS ya. Bukan, ini fungsi SKS. Jadi termasuk ini juga ntar yang akan diisi oleh mahasiswanya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Wisnu Aditya. Sekarang akan dilanjutkan oleh saya, Bagus Pranowo, dengan NIM 19112679. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship atau collection. Nah, apa itu collection? Collection adalah sekumpulan class yang dibuat dengan tujuan sebagai pengganti tipe data array. Collection ini dapat berupa method atau objek. C# menyediakan dua tipe collection, yaitu non-generic dan generic. Tapi kita di sini akan menggunakan yang generic, yaitu perintah list. Keuntungan menggunakan collection list yaitu ukuran kapasitasnya yang dinamis, lalu tipenya aman, tipe safe, dan satu dimensi. Nah, berikutnya kita akan langsung saja ke contoh collection yang ada pada program kelompok kami. Nah, di sini kita ada di dalam class login, kita mendeklarasikan collection dengan cara list, lalu di dalamnya nama sebuah class yang kita inginkan, yaitu class data, list data, lalu nama collectionnya nama baru. Nah, kita beri nama daftar data, lalu new list data dalam kurung tutup kurung. Nah, kita buat menjadi publik agar bisa diakses oleh kelas lain. Nah, berikutnya di sini kita mendeklarasikan login, mendeklarasikan mahasiswa. Lalu kita mengisi objek mahasiswa dengan mahasiswa field nama Bagus Pranowo, mahasiswa NIM-nya 1979, prodinya informatika, kelasnya 19F02, SKS 24. Nah, lalu kita ingin menambahkannya ke collection, karena collection itu adalah kumpulan dari objek. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke daftar data. Nah, caranya adalah pertama kita ketik login, karena dia ada pada objek login, ya class login. Lalu di sini kita mengarah pada collection-nya, yaitu daftar data. Nah, cara menambahkan sesuatu ke collection ini kita menggunakan add dalam kurung. Nah, di dalam kurung kita isi dengan objek atau metode yang ingin kita masukkan ke dalam collection tersebut. Nah, tadi kita beri nama objek mahasiswanya mahasiswa. Nah, gini. Nah, dengan begitu objek mahasiswa yang berisi nama Bagus Pranowo, prodi informatika kelas 19F2 ini sudah tertambahkan sebagai indeks ke-0 seperti itu. Nah, jika kalian melakukan add lagi, maka dia akan menempatkan posisi indeks ke-1. Jika kalian melakukan add lagi, indeks ke-2, dan seterusnya. Ya, begitu saja dari saya. Nah, sebagai penutup, di sini kelompok kami akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat, yaitu aplikasi sistem absensi manual mahasiswa. Nah, di
sini ada kita bisa login sebagai admin atau presensi sebagai mahasiswa. Nah, di dalam admin kita dapat mengatur manajemen mahasiswa seperti menambah data mahasiswa baru atau menghapus data mahasiswa yang ada atau menampilkan semua data mahasiswa yang ada. Pertama kita tampilkan. Di sini sudah ada satu yaitu Bagus Pranowo. Nah, misalnya jika kita ingin menambah satu lagi, misalnya dengan nama Ray Chandra dengan NIM 19 11 26 97. Prodi kita isi informatika. Nah, kelasnya juga S1 informatika 03 dan SKS-nya kita isi 36 misalnya. Nah, di sini data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, kita bisa melihat, nah, ada data baru yang ditambahkan, itu Ray Chandra. Nah, di sini kita ingin menghapus salah satunya. Kita menghapusnya dengan cara mengetikkan NIM yang ada. Misalnya kita ingin menghapuskan data Bagus Pranowo, NIM-nya 19112679. Nah, kita hapus 1911. Nah, misalnya kita mengetikkan NIM yang tidak ada. Nah, NIM 192323 tidak ditemukan. Tapi kita menghapus NIM yang ada. Nah, maka akan menunjukkan tulisan mahasiswa dengan NIM tersebut telah dihapus. Kita kembali cek lagi, ditampilkan datanya mahasiswa. Sekarang yang tersisa hanya Ray Chandra. Nah, di sini ada juga data Ray Chandra, absensinya belum presensi. Nah, jadi di sini mahasiswa akan presensi sebagai mahasiswa. Nah, cara presensinya manual. Kita tinggal menginputkan NIM Anda. Misalnya tadi NIM-nya Ray Chandra 19 11 26 97. Nah, kita langsung tekan enter saja. Nah, mahasiswa dengan NIM 19 11 26 97 berhasil presensi. Nah, kita cek lagi, tampilkan data mahasiswa, absensinya sudah presensi. Ya, seperti itu. Jika kita presensi dengan NIM acak atau yang tidak ada, ya, mahasiswa dengan NIM tersebut tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, dan seperti itulah program yang telah kami buat. Kekurangannya mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.